Assalamualaikum. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, ada seorang tukang sate bernama Pak Wiryo. Satenya terkenal bukan hanya karena rasanya yang lezat dan empuk, tetapi juga karena aromanya yang begitu menggoda. Bahkan orang-orang dari luar kota pun datang hanya untuk mencicipi satenya yang disebut-sebut punya rasa berbeda. Warungnya sederhana, sebuah gerobak tua di depan rumah kayu, dengan bangku panjang dari bambu. Tapi setiap malam, antrean selalu mengular. Tak ada yang tahu bahwa di balik kelezatan sate itu, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh Pak Wiryo dan makhluk yang menjadi perantaranya. Suatu malam, langit Karangjati diguyur hujan deras. Tapi warung Pak Wiryo tetap buka. Di sudut bangku, seorang lelaki muda bernama Rino, pendatang baru yang bekerja sebagai guru honorer di SD desa, ikut mencicipi sate itu. Aromanya kayak sate kambing, tapi rasanya beda ya, Pak? Tanya Rino sambil mengunyah. Pak Wiryo hanya tersenyum. Resep turun-temurun, Mas. Dagingnya istimewa. Malam itu, Rino muntah-muntah di kosannya. Tapi anehnya, keesokan harinya dia justru kembali ke warung dan memesan 2 porsi. Seakan ada candu yang menuntunnya kembali. Malam berganti. Rino mulai merasa ada yang aneh. Ia melihat hal-hal ganjil, suara jeritan di tengah malam dari arah dapur rumah Pak Wiryo, ada darah yang menetes dari gerobak satenya waktu pagi, padahal belum dipakai jualan. Yang paling mengganggu, ia mendengar suara seorang perempuan menangis di balik tembok belakang warung setiap malam jam 2. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyelidiki lebih dalam. Desa Karangjati punya mitos lama. Konon, ada pesugihan bernama bakul getih, sebuah ilmu hitam untuk membuat makanan yang dijual selalu laris dan membuat pembeli ketagihan. Tapi syaratnya, setiap tahun 1 nyawa manusia harus dikorbankan, lalu dagingnya dijadikan sate. Tahun lalu, seorang anak jalanan yang tinggal di kolong jembatan hilang. 2 tahun sebelumnya, seorang pemuda gila ditemukan mati mengenaskan. Semua dianggap wajar, karena korban selalu dianggap tidak dikenal. Rino mulai mencocokkan tanggal. Semua korban hilang sekitar bulan ini, pertengahan Juni. Dan malam ini, kalender menunjukkan 13 Juni. Pukul 1 dini hari, Rino memutuskan mengintai rumah Pak Wiryo. Dari celah pagar bambu, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di belakang rumah, Pak Wiryo menyalakan kuali besar berisi cairan merah kental. Di sampingnya, tergolek tubuh manusia, seorang perempuan muda, masih remaja, dengan tangan terikat dan mulut disumpal kain. Ia masih hidup. Matanya melotot, menatap Rino yang terdiam membeku. Pak Wiryo menghunus pisau besar dan mulai membaca mantra aneh dalam bahasa Jawa kuno. Endoro bakul getih, kula nyuwun berkah, dagingnya nyawa kulo aturaken. Rino hampir berteriak, tapi mulutnya terkunci ketakutan. Saat Pak Wiryo hendak menggorok leher gadis itu, tiba-tiba sesuatu berbisik di telinga Rino. Kalau kau bicara, kau yang akan jadi sate berikutnya. Rino pulang ke kosannya dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan napas tersengal. Hujan belum reda. Di balik tirai kamarnya yang lembab, pikirannya masih dihantui suara jeritan gadis yang terikat di halaman belakang rumah Pak Wiryo. Tapi yang paling membekas adalah bisikan itu. Lirih. Dingin. Seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kalau kau bicara, kau yang akan jadi sate berikutnya. Rino menutup telinganya, berharap suara itu hilang. Tapi malam semakin sunyi, dan suara itu justru makin jelas. Kau lihat. Kau tahu. Sekarang kau bagian dari rahasia ini. Pagi harinya, tubuh Rino lemas, matanya merah karena tak tidur. Ia berdiri di depan gerobak sate Pak Wiryo yang tampak seperti biasa. Wajah Pak Wiryo ramah, menyapa pelanggan, menyiram sate dengan bumbu kacang,
membolak-balik tusukan daging dengan senyum yang menenangkan. Rino merasa mual. "Ayo, Mas Rino, sate biasa atau sate spesial?" "Hehe," tanya Pak Wiryo seperti tak terjadi apa-apa. Dengan gemetar, Rino menjawab, "Biasa aja, Pak." Tangannya berkeringat saat menerima tusukan sate. Ia tak sanggup makan. Di antara daging yang empuk dan lezat itu, pikirannya membayangkan, itu daging siapa? Malam harinya, Rino mencoba melaporkan ke kepala desa, Pak Lurah Darso. Tapi begitu ia mengetuk rumah Pak Lurah dan menceritakan apa yang dilihat, reaksi Pak Lurah membuat darahnya membeku. Pak Lurah Darso memicingkan mata. Lalu berkata pelan, "Mas Rino, saya sarankan kamu jangan ikut campur." "Apa maksudnya, Pak?" "Itu manusia. Dia mau dibunuh. Tiap desa punya rahasia. Karangjati bertahan dari kemiskinan karena satu orang rela memikul kutukan." "Pak, jadi Anda tahu?" Pak Lurah bangkit. Ia menutup jendela, mengunci pintu, lalu mendekati Rino dan menatap tajam. "Pak Wiryo bukan orang jahat. Dia penyelamat desa ini. Berkat dia, Karangjati tidak pernah kekeringan, tidak pernah kekurangan pembeli, anak-anak sekolah gratis. Tapi setiap berkah, ada tumbalnya." Rino tak percaya. Dunia terasa jungkir balik. Seorang manusia dijadikan sate, dan seluruh desa membiarkannya? Tapi pertanyaannya, siapa gadis yang akan dijadikan tumbal malam ini? Dan apakah ia masih hidup? Pukul 11 malam, Rino diam-diam kembali ke rumah Pak Wiryo. Ia membawa senter, pisau kecil, dan keberanian yang mulai tipis. Ia menyelinap dari sisi kebun belakang, bersembunyi di semak pisang, lalu merayap ke arah kandang tua. Di sanalah ia mendengar suara lirih. "Tolong, tolong saya." Dari dalam gudang kayu. Suara gadis. Masih hidup. Dengan cepat, Rino membuka pintu yang hanya diganjal kayu. Di dalamnya, ia melihat gadis yang kemarin, mata lebam, tubuh kurus, tapi napasnya masih ada. "Tenang, aku guru di sini. Aku akan bantu," bisik Rino. Gadis itu menangis pelan. "Namaku Rara, aku dibawa Pak Wiryo minggu lalu. Aku anak yatim, dia janji kasih beasiswa." Rino mulai memotong tali yang mengikat tangan Rara. Tapi tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara berat dan dingin. "Kau sudah melewati batasmu, Mas Guru." Pak Wiryo berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, siluet hitam besar mengambang di udara. Matanya merah. Lidahnya panjang menjulur. Makhluk itu bukan manusia. Bakul getih. Sekarang dua sate baru akan lebih sempurna untuk tahun ini. Angin malam menyelusup dingin ke sela-sela kulit saat Pak Wiryo berdiri di ambang pintu gudang. Di belakangnya, sosok hitam mengambang, bertubuh tinggi besar, bertanduk, wajah tak berbentuk, hanya dua bola mata merah menyala dan taring panjang seperti pisau daging. Bakul getih. Makhluk pesugihan yang haus darah manusia setiap tahun. Rino tak mampu bergerak. Kakinya gemetar. Pisau kecil di tangannya terasa seperti mainan anak-anak dibanding ancaman di hadapannya. "Mas Guru," suara Pak Wiryo berat dan dalam, "seharusnya kau tak perlu ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dia manusia, Pak." "Bukan hewan," bentak Rino, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Setiap tahun aku hanya ambil satu. Satu saja. Daripada ratusan warga kelaparan, mati miskin, hidup dalam keputusasaan." Rino melirik Rara yang masih lemas. Ia harus cepat. Saat Pak Wiryo melangkah masuk,
Rino menendang tumpukan alat besi tua ke arah pintu, lalu menarik Rara keluar. Mereka lari menyusuri belakang rumah, menembus kebun dan sawah. Langkah mereka tercekat lumpur, ranting-ranting tajam mencakar kulit, tapi mereka terus lari. Dari belakang, suara makhluk itu menggeram. Angin mendadak bertiup kencang, seperti pusaran. Bakul Getih mengejar. Rino menarik Rara ke dalam semak lebat. Mereka bersembunyi, menahan napas. Siluet makhluk hitam itu melewati mereka, namun matanya menatap lurus ke depan, seolah tahu kemana mereka akan pergi. Tidak bisa sembunyi dari perjanjian darah, Mas Guru. Sekali ikut campur, kau harus jadi bagian dari sate itu. Pagi harinya, Rino dan Rara tiba di rumah seorang dukun tua, Mbah Sarto, satu-satunya yang dikenal pernah menolak ikut menikmati sate Pak Wiryo. Ia tinggal di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Mbah Sarto menerima mereka, dan setelah mendengar cerita mereka, ia berkata, Pak Wiryo dulunya orang baik. Tapi sejak istrinya mati karena kanker dan anaknya bunuh diri, ia menyerah pada dunia. Datanglah Bakul Getih menawari satu hal, kekayaan dengan satu tumbal setiap tahun. Kenapa semua orang diam, Mbah? Tanya Rino. Mbah Sarto menatap dalam. Karena saat semua perut kenyang, mereka menutup mata. Karangjati adalah desa yang ditukar dengan daging manusia. Di rumah Pak Wiryo malam itu, suasana berubah mencekam. Lilin-lilin hitam menyala di altar belakang. Sosok Bakul Getih duduk di atas singgasana darah, menatap Pak Wiryo dengan sorot kecewa. Tumbalmu kabur. Dan yang ikut campur, harus dibayar lunas. Beri aku waktu, Endoro, kata Pak Wiryo gemetar. Aku akan cari mereka. Akan kuserahkan 2 nyawa, bukan 1. Bakul Getih tak mau janji. Bakul Getih mau daging. Makhluk itu menghentakkan kaki ke tanah, dan dari lantai rumah Pak Wiryo, darah mulai merembes keluar, seolah tanah menolak lagi menyimpan rahasia busuk itu. Sementara itu, Mbah Sarto sedang menyiapkan sesaji perlindungan. Ia memberi Rino dan Rara kain putih dan abu dupa hitam, sebagai penghalang sementara dari penglihatan Bakul Getih. Namun ia memperingatkan, ini hanya menunda, bukan mengusir. Selama perjanjian itu belum dihentikan secara tuntas, Bakul Getih akan terus mengejar. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menghancurkan altar pertama, tempat Pak Wiryo pertama kali menyatakan perjanjian darah. Di mana tempat itu, Mbah? Tanya Rino. Mbah Sarto terdiam lama, lalu berkata pelan. Di tengah hutan Gunung Kembang. Di sana, perjanjian pertama dimulai. Dan di sana pula, darah pertama diteteskan dari anak kandung Pak Wiryo sendiri. Udara dingin menyelimuti lereng Gunung Kembang saat matahari belum sepenuhnya muncul. Kabut tipis merayap perlahan di antara pohon-pohon pinus, seolah menyembunyikan rahasia tua yang enggan terungkap. Rino, Rara, dan Mbah Sarto berdiri di kaki gunung dengan sesaji dalam ransel dan mantra-mantra di dada. Tak ada jalan setapak. Yang mereka tapaki hanya tanah basah, akar mencuat, dan suara hewan liar yang terasa lebih dekat dari biasanya. Tempat itu disebut Pawon Getih, kata Mbah Sarto pelan. Altar pertama. Disinilah darah pertama diteteskan oleh Pak Wiryo anaknya sendiri. Rara menoleh, wajahnya pucat. Anaknya? Dia tumbalkan anak kandung? Mbah Sarto mengangguk. Anak semata wayangnya. Satria, umur 10 tahun. Saat itu istrinya sekarat, biaya rumah sakit menumpuk. Seorang makhluk datang dalam mimpi, memberi pilihan, tumbalkan 1, maka selamatkan banyak. Dia memilih Satria. Rino mengepalkan tangan. Orang seperti itu pantasnya tidak hidup. Tapi pesugihan tidak sesederhana itu, lanjut Mbah Sarto.
Ia menyelamatkan istrinya, tapi hanya setahun. Setelah itu istrinya bunuh diri. Dan sejak itu, ia terus memberi tumbal tiap tahun. Awalnya orang gila. Lalu gelandangan. Lalu anak yatim. Sekarang siapapun yang malang. Perjalanan menanjak memakan waktu 5 jam. Mereka akhirnya tiba di sebuah ceruk batu besar di tengah hutan lebat. Di tengahnya ada altar batu hitam, berlumur bekas darah kering. Di sekelilingnya tertancap puluhan tusuk sate dari kayu cendana. Tulisan kuno menyelimuti batu-batu itu, seolah mantra pemanggil makhluk dari dunia lain. Disinilah segalanya dimulai, gumam Mbah Sarto. Tiba-tiba, tanah bergetar. Udara berubah berat. Awan mendung menyelimuti puncak gunung. Dari balik pepohonan, Pak Wiryo muncul. Wajahnya penuh luka dan darah, matanya merah, napasnya seperti binatang buas. Di belakangnya, bakul getih muncul sepenuhnya, tinggi lebih dari 3 meter, mulutnya menganga lebar dengan daging menggantung, lidah menjulur seperti cambuk. Kalian mau merusak perjanjianku, teriak Pak Wiryo. Darahku, hidupku, semua sudah kubayar mahal. Dan berapa nyawa yang harus kau korbankan lagi, Pak? Seru Rino marah. Anak-anak, perempuan, orang-orang tak bersalah. Pak Wiryo merintih seperti orang gila. Aku sudah terlalu jauh, aku tak bisa mundur lagi, kalau altar ini hancur aku mati. Bakul getih mengaum, lalu menyapu tanah dengan lengannya yang besar. Pohon tumbang. Tanah retak. Rara hampir terlempar, tapi Rino menariknya. Cepat. Hancurkan altar, teriak Mbah Sarto, yang mulai membacakan mantra pamungkas sambil menancapkan dupa ke 4 penjuru altar. Rino berlari ke altar batu. Di tangannya, ia menggenggam kapak kecil yang dibawa Mbah Sarto. Pak Wiryo melompat menghalangi. Kalau kau hancurkan itu, kita semua mati. Rino berteriak penuh amarah. Lebih baik mati daripada hidup makan daging manusia. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan kapak ke altar. Kerak! Retakan pertama muncul. Bakul getih meraung. Darah menyembur dari altar seperti air mancur. Tanah berguncang hebat. Pak Wiryo merangkak menuju altar. Satria AA, maafkan ayah. Brak! Kapak terakhir menghantam tepat di pusat altar. Batu itu hancur berkeping. Bakul getih menjerit panjang. Tubuhnya terbakar api hitam, menggeliat seperti cacing raksasa. Tubuh Pak Wiryo terseret ke dalam pusaran darah yang terbuka dari tanah, sebelum tenggelam tanpa jejak. Sunyi. Burung-burung kembali berkicau. Kabut perlahan menipis. Rara menangis dalam pelukan Rino. Sudah selesai, gumam Mbah Sarto. Kutukan ini akhirnya selesai. Beberapa minggu kemudian, kedai sate Pak Wiryo tutup selamanya. Orang-orang Karangjati tak pernah lagi bicara soal sate. Mereka menyebut itu sebagai musim sunyi. Sebagian pindah dari desa. Sebagian memilih melupakan. Rino pindah dari Karangjati. Tapi kisah itu tak pernah ia lupakan. Kadang, saat malam tiba dan angin menerpa pintu kamarnya, ia masih mendengar suara panggangan sate mendesis dan bisikan lirih. Daging ini manis karena tumbalnya masih hangat. Tamat.